komputer aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ada Musid, ada Adrian, ada Dejan, Noval, Fatur, ya. Ini Muhammad Alvito kemarin ada nggak ya? Nggak ada, Pak. Ini Nggak saya baru ada. diajak, Pak. Baru Saya diajak. sama Oke, Adrian mantap. sama Gue manggil Budi. lo apa nih? Vito aja, Pak. Vito, oke Vito. Ya. Jadi ini adalah perpanjangan obrolan-obrolan kita kemarin. Ketika gue sama Pak Bobi, sama dosen-dosen lain berbincang-bincang untuk melihat karakteristik bisnis digital itu di mana, ya ternyata kita itu ada di dua kata, yaitu cuan dan kolaboratif. Oke, nah untuk bikin cuan dan kolaboratif itu terrealisasi, kita berpikir teman-teman ini harus punya mainan dari semester 1 gitu. Kita kan udah cuan, berarti kalau cuan identik dengan bisnis. Nah, bagaimana kalian udah punya ide bisnis dari semester 1, kita sepakat untuk bagaimana kalau teman-teman bisnis digital itu mempunyai BMC satu orang satu. Apa itu BMC? Business Model Canvas. Nah, karena kalian itu sebenarnya belum menyentuh mata kuliah kewirausahaan, saya rasa tidak ada salahnya untuk kalian langsung belajar karena ini siapapun bisa lah menelaah dan memahami ya, karena sebenarnya nggak susah. Jadi daripada kalian nunggu semester 4, semester 5, kenapa nggak belajar sekarang? Itulah keuntungannya kalian ada di bisnis digital. Oke? Nah, ini udah gue record dan gue akan menjelaskan. Kebetulan kemarin itu gue pernah ngebawain salah satu materinya tentang bisnis model kanvas. Jadi pas nih. Oke, kelihatan nggak semuanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Tunggu. Nge-share-nya jangan kayak begini. Kita nge-share-nya yang agak keren. Bentar. Gimana nih? Bentar, tunggu dulu. Yoi. Kita pakai advance. Ini sambil makan ya, belum makan dari tadi, Pak. Ya, sambil makan, bebas. Materi. Lo di rumah-rumah aja lo. Ya. Dari kampus. Nggak bisa di kampus, Pak. Nongkrong lah kita, Pak. Emang kampus ngapain hari ini? Tutor. Tadi nongkrong doang. Sama Oh, tutor. oke. Tutor apa ya? Tutor buat Ika. Oh, buat Ika. Oke. Good. Makin seneng ya, enak banget lo punya buat Ika ya. Bisa ditanya-tanyain tuh, orang pinter banget. Oke, biar begini aja, biar kelihatan muka gue bisa melayang-layang kayak leak. Oke. Business model canvas for your business roadmap. Jadi business model canvas itu adalah peta, ya, peta yang kita buat untuk menuju dari zero to hero, ya, dari kita nggak punya apa-apa sampai bisnis itu berjalan. Ya, ini karena kemarin dipakai buat ngajar, jadi gue menjabarkan sedikit tentang apa yang gue lakukan lah. Terus ini apa yang yang hal-hal terakhir yang gue lakuin, gitu. Terus gue akan sedikit menjelaskan ke kalian essence of business model. Nah, business model itu adalah hal yang kalian bisa orang-orang kalau dengar bisa langsung tahu bisnis kalian nih legit apa enggak. Ya, bisnis model itu apa sih, Pak? So, bisnis model, sorry nih gue agak pakai bahasa Inggris karena kebiasaan aja sih. Jadi, a business model that describe the rational. Nih Musid tahu nggak bahasa Inggris nih ya? Gue bacain, tapi nanti gue ini deh translatein. Translatein dong, Pak. Nah, a business model describes a rationale of how an organization creates, deliver, and capture the value. Jadi kata-kata yang merah ini yang perlu diingat. Bagaimana kamu membuat, terus mengantarkan kepada customer dan mendapatkan hal balik, value-nya. Apa yang kita bisa ambil. Jadi kita buat barang, kita jual, kita dapat duit, gitu kurang lebih. Gampangnya ya. Jadi create, delivers, and captures. Itu essence dari business model. Nah, gampangnya gini. Ini kan gue pakai gambar. Jadi creates, bikin apa? Musid bikin pastel. Terus abis itu ketika udah Musid bikin pastel, terus diapain? Dijual dong, masa dimakan sendiri, nanti gemuk. Gitu kan. Dijual di mana? Entah di toko atau di mana-mana gitu. Terus habis itu and then you capture. Orang beli, orang suka dan mereka bayar untuk pastel enaknya Musid. Jadi mereka lo dapat duit. Ya enggak? Jadi create, lo bikin, deliver, lo jual, capture, lo dapat duit.
inilah bisnis model. Ya, jadi pokoknya dalam satu bisnis itu pasti yang ditanyain satu aja, daripada bisnis lo apa enggak. Kalau udah tahu bisnisnya apa, bisnis modelnya gimana, itu udah pasti ditanyain. Nah, terus bagaimana kita itu bisa mendapatkan bisnis model yang baik? Kita harus breakdown ide kita di di pola yang mudah terlihat. Ya, mudah terlihat, terbagi dengan rapi, sehingga kita bisa memetakan bisnis model kita di mana. Nah, salah satu metode yang paling familiar, paling populer itu adalah bisnis model canvas. Oke, ini adalah salah satu strategi manajemen framework ya untuk kita membuat bisnis model. Nah, teman-teman lihat, ini ada 9 mind block ya. Ini yang akan nanti kalian isi. Jadi, pertama kalian isi dulu, kalian mau bisnis apa? Cupang misalnya gitu ya, cupang. Lo harus jelasin, jual cupang spesial. Oke. Habis itu kalau gua biasanya lihat dari tengah dulu, dari value proposition. Habis itu gua biasanya lihat dalemannya dulu. Dalemannya itu apa? Kita ngapain aja activity-nya, resource-nya ngapain aja, bahan dasarnya, partner siapa aja. Jadi gua ke kiri dulu nih, ya ke kiri dulu. Baru habis itu gue turun ke bawah. Turun ke bawah, semua harga-harganya berapa. Oke, habis itu gue geser ke kanan, lihat channel yang gue pakai untuk gue jualan di mana aja. Terus habis itu gue akan ngikat customer gue untuk menjalin hubungan sama customer gue, itu bagaimana caranya. Dan siapa customer gue harus tahu siapa. Dan terus gue ke bawah, bagaimana uang itu datang ke gue dengan segala macam apa yang gue buat dari revenue stream. Jadi begitu caranya gue melihat bisnis model. Tengah dulu, ya. Habis itu ke kiri, turun ke bawah, ke kanan, turun ke bawah. Kurang lebih gitu ya. Pak, Tenang boleh aja. nanya Pak. Apa? Mau nanya nih. Boleh. Berarti mau mulai berarti harus dari yang tengah dulu Pak. Apa bisa dari yang lain? Sebenarnya nanti di akhir cerita lo bisa mulai dari mana aja. Kenapa? Karena masing-masing orang itu kekuatannya beda-beda. Contoh, Musid belum tahu barangnya itu value-nya apa. Tapi Musid tahu jual bahan-bahan bikin pastel di mana. Yang murah-murah, yang bagus-bagus. Berarti key resource-nya lo udah pegang duluan. Ya enggak? Gitu. Jadi sebenarnya paling kalau bisa lo mulai duluan tuh dari tengah, dari kiri gitu. Atau mungkin dari bawah kanan. Biasanya kalau customer itu ya kita belakangan taunya akan pakai apa segala macam gitu. Gue akan jelasin kok satu-satu ini, satu-satu secara detail gue akan jelasin. Jadi ini gambarannya aja, ya gambaran kan kemarin BMC kita ngomongin BMC itu binatang apa sih gitu kan? Inilah BMC, bisnis model canvas, bentuknya seperti ini. Ini petanya ya Pak ya? Petanya betul. Kalau lo udah bisa lengkap ngisi ini, orang akan mudah membaca, lo akan mudah menjelaskan. Gitu. Nggak cuma di awang-awang gue mau bisnis narkoba nih, tapi kan narkobanya apa gitu kan, lo jual kemana ya kan, lo nggak bisa sembarangan gitu kan. Kalau sembarangan ketangkapnya cepat pasti gitu. Jadi lo harus petain. Makanya kenapa gue bilang narkoba, jujur ini ilmu jalanan ya. Percaya sama gue, yang ngerti bisnis itu lebih yang ngerti bisnis bandar daripada orang yang S1 bisnis. Gitu. Ini bukannya gua bilang bandar itu positif ya, enggak, tapi analoginya adalah kalau lo udah ngejalanin bisnis itu pemahaman lo tentang bisnis itu jauh lebih cepat dan lebih dalam daripada orang yang hanya belajar teori di bisnis. Gitu. So, when you talk a business, selain kalian ngebahas teorinya, kalian harus jalaninnya. Inilah gunanya kita ada di bisnis digital. Oke, ini ada yang chat apa nih? Musid Escobar katanya. Bisa. Oke, next.
Berarti istilahnya nanya nih Pak, Iya. apa orang lapangan lebih jago daripada orang yang belajar dari buku doang nih Pak? Nah, Ya nggak Pak? benernya tapi nggak full bener, dalam arti gini, siapapun yang praktek dia akan lebih cepat memahami teori tersebut. Jadi bayangkan kalian yang akan mempelajari teori dan sedang akan mempelajari teori, kalian pun ada latihan. Jadi sebenarnya kalian itu posisi competitive advantage-nya itu udah mantep, tinggal memanfaatkannya gitu. Kan kalau orang yang nggak punya duit, orang yang mau usaha tapi dia nggak punya ilmu, akhirnya apa? Nekat, ya kan? Nekat it's good, tapi dengan kalian belajar, kalian bisa memperkecil kegagalan tersebut karena kalian punya ilmunya. Oke, kebayang ya? Oke Pak, kebayang Pak. Lanjut nih ya. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nih yang ngomong jangan Musit aja nih, kayak Musit doyan ngomong, yang lainnya juga ngomong dong nih. Lanjut Pak, sudah dimakan Pak. Oke, sip. Tenang aja Pak, saya bakal tanya Pak. Musid memang bawel Pak. Iya emang, kelihatannya segitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi gue sempat jelasin, ini kata-katanya aja ya. Apa namanya, bisnis model Canvas itu adalah bagaimana kita menuangkan apa yang di kepala itu di atas hitam di atas putih. Ya, jadi berbentuk visual presentation of various element of your business model. Jadi bisnis model itu banyak elemennya, mudah dibagi dalam 9 main block seperti bisnis model Canvas. Ya, jadi dari situ ketika sudah tertuang semua, kita bisa lihat hubungan antar salah satu dan satu dan lainnya. Gitu. Terus kalian bisa membuat asumsi, kalian bisa melihat resikonya, kalian bisa mulai menebak-nebak lah apa yang terjadi di masa depan bisnis kalian ketika kalian sudah menuliskan semuanya di BMC. Gitu. Terus once kalian udah punya lengkap, kalian akan ngetes marketnya bener nggak cocok, channelnya bagus nggak, menggunakan TikTok untuk jualan pastel misalnya gitu, harganya cocok nggak buat pastel gua nih gitu, dijual ke Raffi Ahmad kok cuma 1.000 perak, itu kan itu semuanya lo harus pikirin gitu. Terus ketika semuanya sudah tertulis dan mungkin ada yang kosong, itu udah jadi lo pegangan, terus sambil lo ngalor ngidul gitu kan, beli somai, apa yang kurang ya gitu, oh iya mungkin bisa ditaruh ini nih gitu, lo tambahin. Jadi ini udah kayak buku diary khusus untuk bisnis lo gitu. Dan lain sebagainya yang kalian bisa lakukan ketika kitab itu kalian pegang. Oke, sekarang gue akan bahas satu-satu. Di sini gue akan bahas customer segmentation dulu. Ya. Berarti kita harus tahu nih siapa yang beli. Siapa yang bakal beli barang lu. Siapa yang bakal beli jasa lo. Atau jasa orang tersebut butuh apa. Ingat, customer yang akan beli barang lo. Kalau lo salah nargetin customer, lo mau jualan barang sebagus apapun kagak bakal laku. Oke. Berarti pasar ya Pak? Iya, pasar dulu gitu. Kayak kemarin, misalkan Iya. Kampas buat jamet gitu. Nah, Ya, itu benar. Bener lah, jamet jangan dibawa-bawa. Itu benar. Iya, jamet tuh market gede. Jadi lo paling enggak lo harus tahu jamet itu maunya apa. Ya enggak? Ya, jadi kalau tiba-tiba novel gitu. Oke, gua mau bisnis semuanya yang berkaitan dengan jamet. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi ya ntar lo jual kalung emasnya gitu kan, yang kalung-kalung suka dipakai gitu kan, terus jaket lengan buntung gitu ya. Gue nggak tahu deh tuh selera jamet, novel yang paham gitu. Oke, ingat ya customernya ya. Jadi lo punya donat tapi lo jualannya sama orang-orang yang doyan olahraga sama diet, berat gitu kan, nggak ada yang mau gitu beli. Atau lo jual salad ke orang yang kagak doyan sayur, kelar hidup lo, kagak ada yang mau beli, seenak apapun saladnya, semurah apapun itu. Oke, so customer segmentation it's important. Berikutnya, nah ini yang tadi gue bilang kesukaan gue, kebiasaan gue untuk memulai bisnis Canvas, bisnis model Canvas, value proposition.
Apa yang lo tawarin yang orang lain nggak tawarin? Coba sekarang gue mau tanya sama lo pada ya. Yang lagi beli somai deh, yang lagi beli somai. Patur lagi beli somai ya. Tur, somainya di mana Tur? Di Gultik, Pak. Gultik, Blok M ya, Ya. jauh. Kenapa Tur lo harus beli di blok di Gultik? Karena emang tempatnya ramai juga, terus juga murah-murah, Pak. Oh, lo lihat cewek kali. Ini Jumat banget nih. Tur. Cuci Enggak, mata Pak, apa ya. cuci mata dia, Pak? Emang begitu, Pak, Patur, Pak. Nah, nggak apa-apa, karena ternyata jual somai di Gultik dia pasti sebelah-sebelahan sama makanan-makanan legendaris di sana, yaitu roti bakar benar, Pak. Edi, soto apa namanya gulai Gultik, iya nggak? Gitu. Jadi Iya, Gulai Gultik. namanya ikut keangkat, gitu. Somai adalah pilihan masyarakat pada umumnya, selalu jadi opsi lah. Udah bosen apa namanya gulai Gultik, udah bosen roti bakar, udah gue somai deh gitu. Lo udah tahu rasanya, udah kebayang pas segala macem gitu kan. Terus ketika lo jualan di sana, lo bisa ngelihat cewek-cewek selatan, ya enggak? Cewek-cewek selatan beda sama cewek-cewek timur gitu. Cewek-cewek timur modelannya kayak musit semua gitu kan. Jadi agak apa namanya? Ya lo paham lah maksud gue ya. Gitu. Beda sama anak selatan. Sehingga ya. Dekil gimana gitu ya, Pak ya? Nah, iya agak ada kumis-kumisnya tipis. Gitu. Jadi apa namanya? Value-nya apa? Ternyata jualan somai di Gultik ya value-nya seperti itu. Beda. Iya, betul. Di Jakarta Timur di UNJ pun ada somai, tapi beda pemandangan. Ya enggak? Paling enggak tuh itu. Bedanya di situ. Ya, sehingga apa yang lo tawarin nih? Barang lo, jasa lo, biarpun ada yang sama, tapi apa yang bikin beda? Entah tempatnya, entah harganya, entah modelannya apa gimana, atau jenisnya. Rasanya ya, Pak. Kenapa? Entah rasanya yang beda atau Iya, bumbunya gitu. apapun, pokoknya find something different yang lo belum nemuin di apa ya barang yang sama. Gitu. Kita ngelihat kan sekarang pada doyan pakai AirPod ya, yang apa yang melayang-layang tanpa kabel ya enggak? Sekarang kalau gue tanya, kalau yang Apple berapa duit? Paling yang Pro tuh sekitar 3 juta tuh. 1 juta ke atas, Pak. 3 Juta ke jutaan. atas lah. Nah, kalau Fatur yang beli 1 juta udah pasti bukan AirPod tuh. Harganya gue lebih setuju Vito. 2-3 jutaan Fatur kan? yang Mangga Iya. 2, Pak. Nah, Juta yang bekas, Pak. oke, yang 1 juta yang bekas boleh masuk akal. Tapi sekarang kalau gue mencari fungsi di 11 kemarin gue dapet apa namanya wireless modelan AirPod gitu cuma 40.000. Mirip-mirip gitu ya, Pak? Iya. Gue kan fungsi. Jadi ibarat kata yang penting bisa kedengaran di kuping gue nggak butuh yang suara bagus banget sampai gue bikin halu, nggak butuh. Terus kalau hilang gue nggak panik, 40.000 doang. Coba apa namanya Adrian beli AirPod 3 juta terus keinjek sama Dejan, kan berantem. Ngamuk saya, Pak. Nah, Auto berantem Pak itu. auto berantem kan? Gitu. Iya. Nah, sekarang apa namanya? Disitulah value proposition. Ketika saya itu adalah market yang fokus kepada efisiensi dan apa namanya fungsi. Berarti yang kayak AirPod gitu udah jadi bukan market saya. Gitu. Jadi biarpun harganya murah, biarpun kesannya bapuk, kenapa ada? Karena dia menawarkan sesuatu yang model-modelan lain nggak ada dan kebetulan marketnya ada. Oke, kebayang ya? Bayang, Pak. Berarti lebih ke fungsi ya, Pak. Kebayang, Pak. Fungsi itu kalau emang yang lo jual itu fokusnya ke fungsi. Oke, ini terserah lo mau jual apa dan bagaimana. Kalau ternyata anak modelan lo, pokoknya gue mau kualitasnya yang nomor 1, apa segala macam. Gue jamin lo kagak bakal nurunin harga. Lo pasti harganya ada di atas sana. Ya nggak? Iya, Pak. Berarti kayak sepatu fans yang kemarin ya?
Nah, iya benar. Sekarang value proposition-nya sepatu kampus, value-nya adalah mirip sama Kompas. Value proposition-nya adalah biar mirip tapi murah. Ya nggak cuma sampai situ. Tapi ketika gua melihat comfort, ya kenyamanan, dan gue pakai sepatu kampus, gue langsung nggak mau pakai lagi. Walaupun look-nya sama dan harganya lebih murah. Karena value yang gue cari adalah kenyamanan. Pak, mau nanya dong. Boleh? Kalau misalkan nih kita udah ketemu yang something different, different dari yang lain. Tapi orang-orang masih tetap milih yang terkenal, Pak, yang udah laris, yang udah melegenda gitu. Itu gimana caranya, Pak? Berarti dia bukan market lu. Gitu aja. Lu jangan memaksakan orang seluruh dunia beli barang lu. Ada yang emang nggak suka barang lu karena emang mereka nggak suka aja gitu. Bukan barang mereka. Sekarang gue suka Apple, ya, gue pakai handphone Apple. Dari iPhone 6 gue pakai iPhone. Terus ada Samsung yang lipat, yang kameranya katanya bagus banget. Oh Terus iya Pak, ya itu. handphone Pixel yang bagus banget gitu, handphone Google. Yet gue masih nungguin aja iPhone. Kan berarti handphone lain gue bukan marketnya. Iya enggak? Jadi selama lo itu masih ada orang masih nggak suka, tapi ada 100.000 orang yang beli barang lo, cukup dong. Iya enggak? Kita nggak butuh semua orang. Ya enggak? Haters gonna hate. Ya enggak? Yoi, Pak. Jadi selama lo punya orang yang mau beli, aman. Ya, tapi ya gitu, jangan sampai nggak ada yang beli sama sekali. Berarti udah salah tuh. Berarti value-nya gue nggak tahu di mana. Lo harus nemuin. Oke, next ya. Di sini ada gambar mobil. Oke, dari barang pakai mobil menuju kepada customer-nya. Apakah ini? Ini adalah channel. Bagaimana caranya si barang atau jasa kita nyampe ke customer. Oke, channel kita bisa pakai Tokopedia, itu channel. E-commerce itu channel. Atau lo mau jualan di Facebook atau Instagram, silakan. Bisa. Kalau mau beli sepeda, kadang-kadang di Twitter pun bisa pakai hashtag FJB apa gitu, FNJB apa, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah channel-channel yang dibuat sama entah siapa yang ternyata itu ya alur yang bagus untuk sesuatu barang atau jasa. Oke. Jadi ini channel mana aja lo pakai bisa. Paling gini yang gue kasih tahu. Let's say lo jualan, lo udah pakai semuanya nih. Lo udah pakai Bukalapak, lo udah pakai Tokopedia, lo udah pakai Shopee. Tapi yang paling banyak beli itu dari Tokopedia. Nah, berarti apa yang lo lakukan berikutnya? Ya kalau mau efisiensi, ya berarti lo jualan Tokopedia aja. Gitu. Tapi gini, Pak, tapi saya tetap mau semuanya, Pak, soalnya kan gratis. Nggak apa-apa. Tapi jualannya fokus di Tokopedia, yang lain-lain etalase aja. Nggak ada masalah. Iya, Pak. Oke, jadi itu channel. Yang ini nggak gitu sulit dijelaskan. Nah, yang ini lebih tricky menjelaskannya. Di situ ada gambar cinta. Ini enggak. Di sini Kenapa tuh, Pak? Siapa yang punya cewek di sini? Mujid, Pak. Gue lagi kan gue jomblo. Atur Pak, atur. Tur. Kenapa? Gimana caranya supaya cewek lo terus sayang lo? Saya bakal bikin senang dia terus sih, Pak. Nah, DP tur di DP. hati-hati, DP kebanyakan harus diambil. Nah,
lo harus buat cewek lo seneng terus, ya enggak? Itulah Ya yang sama harus dilakukan. good looking Pak sayanya. Oh gitu. Lo mau ngapain lagi good looking? Kayaknya lo udah cukup good looking nih. Lah dia ketawa. Nah, gue ambil statement pertama ketika lo bilang lo mau bikin cewek lo tambah sayang sama lo terus, bikin dia bahagia. Itulah yang dilakukan si barang dan si jasa agar si customer inget terus. Bagaimana sih cara bikin bahagia? Kalau orang Indonesia mah gampang, kasih diskon. Enggak. Nah, itu udah strategi umum, kasih diskon, kasih promo. Apalagi zaman sekarang customer relationship. Ada yang kepikiran nggak? Apa yang bikin lo cinta sama satu produk? Gitu. Misalnya ternyata idol lo, pahlawan lo, heroes lo pakai barang tersebut. Itulah yang dilakukan para endorser. Ya enggak? Terus habis itu kalau misalnya kita masih cupu nih, masih kecil, simply kalau ada yang nanya di komen atau DM dijawab, itu udah seneng. Atau kalau orang ngepost barang kita terus kita repost, itu udah seneng. Ya, jadi itu model-model customer relationship. Bagaimana kita bisa punya apa namanya market atau customer yang loyal, yang bisa apa namanya, yang bisa secara personal dekat, yang bisa otomatis selalu berpikir kalau barang kita itu menyelesaikan kebutuhannya, dan kemudian bisa terus-terusan beli bahkan sampai menceritakan barang atau jasa kita kepada orang lain. Ya, jadi itu strategi yang dibutuhkan dalam customer relationship. Nah, ada kasir nih. Sekarang kita udah punya barang. Kita udah tahu customer kita. Kita udah tahu cara nganterinnya gimana. Kita udah tahu cara bikin customer kita cinta sama barang kita dan produk kita. Berikutnya adalah apa value yang kita dapat. Berapa duit yang kita dapat. Ini harus dihitung. Harus ketahuan revenue-nya. Ya, profitnya harus ketahuan. Ketika kita sudah melakukan sedemikian rupa untuk bikin cinta, sedemikian rupa kita udah melakukan bagaimana supaya nyampe barangnya, apa yang kita dapat? Itu harus terhitung. Nggak ada ceritanya lo bisnis rugi. So nggak boleh rugi hitungannya. Ketika rugi berarti ada yang salah sama cinta lo, ada yang salah sama mobil lo. Gitu. Apakah Fatur terlalu banyak beliin barang-barang buat ceweknya, tapi dikasih cium aja nggak dapet, nah berarti ada yang salah kan? Salah besar, Pak. Salah besar kan? Nah, berarti harus dikurangin tuh. Kalau cuma pegangan tangan doang, berarti nggak usah banyak-banyak dibeliin gitu kan? Berarti cintanya sedang-sedang aja gitu. Biar revenue-nya pas. Takut zina Pak. Hah? Kan lo takut zina. Tapi habis itu jangan, kalau gitu spending lo ke cewek lo juga jangan jor-joran juga. Lo nggak bisa dapat juga. Iya nggak? Betul. Jadi balik lagi ke sini, kita harus tahu kita berapa dapat untung, ya. Cukup untungnya, misalnya kita juga sambil riset ya. Contoh kalau bikin makanan itu paling enggak kita dapat untung 100%, paling tidak ya. Berarti sekarang kalau lo udah jajan pecel lele gitu, harganya 20.000, berarti lo udah kebayang, oke, modalnya 10.000-an gitu. Ya kan, untungnya 10.000. Kalau garment, kaos gitu, itu biasanya di 30% sampai kadang sampai 100%. Bisa juga. Makin besar untung berarti makin besar partainya kalau di baju. Misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini adalah revenue. Ini yang harus kita punya. Setiap bisnis harus punya revenue stream, harus punya bagaimana perputaran uangnya dan kembali ke kita mendapatkan profit. Nggak ada kalau bisnisnya revenue stream-nya itu nggak ada kembalinya. Nggak ada. Oke, next.
Nah, Ntar Pak, Bapak boleh, nanya. boleh. Nih kalau kan ada yang toko yang, aduh siapa nih? Wih, tur. Ada yang tawuran belakang lu tur. Diem dulu tur. Gimana? Kan ada yang kayak diskon gitu Pak. Dia sengaja ngasih promo biar nama tokonya naik. Itu bagiannya di mana tuh Pak? Nah, sekarang kalau lo ngomong diskon, terus barangnya naik. Pertama, itu adalah salah satu strategi dari customer relationship. Ya, dari cinta itu tuh. Oh yang cinta itu. Ya, tapi percaya sama gua, ketika dia ngasih diskon, itu bukan berarti dia tidak dapat untung. Tapi dia mengecilkan untungnya dia. Supaya? Ya supaya dia satu, dia tetap bisa jualan walaupun untungnya dikit, dan mengingatkan ke customer kalau hey guys, kita saling cinta-cinta nih gitu. Ayo beli barang gue lagi gitu. Lo jangan lupa sama gue. Oke Pak. Ya, kebayang ya? Yang Pak, saya mau nanya Pak. Ya, boleh. Menurut Bapak, kalau misalnya kita, mending kita bikin bisnis sendiri apa kita bisnis franchise gitu Pak? Sekarang, kenapa harus franchise? Karena franchise itu paling tidak membantu kita untuk setup. Ya kan? Dari namanya udah ada, dari barang-barangnya udah ada, dari hitungan-hitungan untung-untungnya udah ada, gitu. Sehingga ketika banyak yang sudah ada, lo meminimalisir resiko, lo meminimalisir effort yang lo mestinya keluarkan tapi enggak. In exchange, lo bayar franchise-nya, gitu. Gua tipikal orang yang nggak pernah franchise. Kenapa? Karena alhamdulillah gue masih mampu untuk berpikir mendirikan usaha dengan tangan gue sendiri. Ketika sudah bisa dan sudah berjalan, berarti uang yang mestinya gue bayar untuk franchise jadi buat gue. Nah, tapi sekarang seberapa besar effort lo untuk membangun bisnis itu sendiri? Pokoknya jangan stuck in the moment, jangan sampai lo akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Lo harus sesegera mungkin mikirin, kalau gue mau berusaha sendiri, kira-kira sanggup nggak dari waktu dan tenaga yang gue kasih. Tapi kalau nggak sanggup, oke, franchise mana yang kira-kira cocok buat gue. Tapi kalau nggak franchise berarti lebih resiko dong Pak? Apa Pasti. Ya sekarang gini, lo memperkenalkan brand yang orang belum pernah kenal sebelumnya. Kira-kira gampangnya gini, bayangan ya. Kalau toko kue Harvest sudah pada tahu semua lah ya. Tahu Pak. Tahu. Tahu Pak, tahu. Oke. Kira-kira lebih enak mana menurut lo? Lo franchise Harvest atau lo bangun toko kue lo sendiri? Dengan kondisi lo sekarang, Harvest Pak. Kenapa? Takut ya? Bikin bisnis Bukan Pak, ya? karena udah jelas enak. udah jelas. Nah, Ya, udah jelas. lo ngomong jelas, berarti jelas itu adalah resiko yang turun akhirnya. Ya nggak? Gitu. Ya, jadi dari situ kebayang ya. Padahal ya kalau lo bikin toko roti lo sendiri, lo bisa jadi tajir melintir gitu kalau berhasil. Iya Pak. Oke. Nah, gue lanjut nih ya. Lanjut. Oke. Ya, silakan Pak. Sekarang ini kita masuk mulai ke sebelah kiri. Ini dalemannya bisnis kita. Ketika kita sudah punya barang, kira-kira barang itu terbuat dari apa? Kita harus tahu itu semuanya. Bahan-bahannya, gitu. Produsennya, suppliernya, kita harus tahu. Ya, jadi apa namanya? Ketika kita tahu, kita bisa mulai ngitung modal ibarat kata. Kalau tadi mau bikin pastel, musit, berarti paling nggak wortel harganya berapa, biasanya beli di mana. Kan sekitaran rumah lo aja lo pasti bisa beli wortel di berbagai macam tempat dong. Ada di pasar, ada di di Alfamart gitu. Berarti lo milih yang mana nih? Ada indikatornya macam-macam, dari kesegaran, dari harga. Nah, itu yang lo pikirin.
Kalau lo emang jualnya ke Raffi Ahmad, otomatis lo belinya di Alfa dong, karena lebih fresh misalnya gitu, lebih mahal. Atau kalau emang lo pengen rutin, nggak mungkin beli di Alfa terus, pasti beli ke pasar. Gitu. Jadi hitungan-hitungan itu perlu kita ketahui agar kita tahu apa namanya untuk menjadikan satu barang atau jasa apa yang kita butuhkan, apa resource yang kita butuhkan. Oke. Next. Nah, activity. Activity ini adalah apa yang sebenarnya barang lu atau jasa lu lakuin. Gitu, pergerakannya ngapain. Coba apa namanya? Sekarang gua mau jual apa ya? Donat. Activity di donat itu apa? Kita punya toko, kita berjualan ke orang gitu, atau kita keliling ke apa namanya kantor-kantor untuk menjual gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat aktivitinya adalah menjual donat. Oke, menjual donat dengan mempunyai toko, menjual donat dengan berkeliling, menjual donat nanti juga di apa namanya di sosial media, misalnya gitu. Jadi itu aktivitinya. Apa yang dilakukan nih untuk barang lu atau jasa lu itu bisa terjual. Berikutnya, nah kita itu hidup bukan kita itu makhluk sosial kalau kata pelajaran IPS ya, ya. Jadi agak berat, hampir impossible ketika lo mau bikin bisnis dengan semuanya bahan-bahan itu dan segala macam sendiri, itu agak nggak mungkin. Jadi key partners ini adalah partner-partner yang berhubungan dengan lo, yang menguntungkan lo. Misal, tadi Musid lagi mau bikin pastel. Ternyata dia punya teman namanya Vito, jualan wortel. Ini enggak? Tuh, gue beli wortel lo tiap hari deh, tapi masa lo kasih harga gue yang bagus lah, gitu kan. Deal, kasih bagus. Vito adalah partner lo. Oke, terus abis itu apa namanya Noval ternyata punya mobil bak, ya enggak, buat omprengan gitu. Terus habis itu lo ngomong, Pal, gue apa harus nganterin nih apa namanya rumahnya Vito itu di Bogor. Jadi gue harus ngambil wortelnya untuk dibuat di Jakarta. Lo bisa kasih gue harga bagus gak untuk datang? Oh iya boleh, sip. Pokoknya nganter 2 kali bayar sekali gitu. Wah, itu udah jadi partner lo. Siapapun yang bekerja berkolaborasi dengan lo dalam pembuatan itu produk lo atau jasa lo itu akan jadi partner lo. Lo harus tulis di sini. Oke. Terakhir ini adalah cost structure. Yang namanya barang sama jasa itu pasti ada harganya dong. Ya kan? Nah, harganya itu terdiri dari apa aja lo harus tulis di sini. Modalnya, untungnya berapa, operasional berapa itu harus masuk sini. Gampang lah, itu semua pasti pada ngerti ya. Oke, jadi setelah gue jelasin semuanya, nah kayak gini lah gambarannya kurang lebih. Iya, Pak. Kebayang ya? Jadi kotak-kotak yang dari awal tadi gue jelasin, terus dengan menggunakan gambar, kurang lebih kayak gini gambarnya. Lebih jelas, Pak. Lebih masuk ke otak. Nah, ya kan? Prosedurnya begitu. Jadi satu-satu. Tenang, gue akan bikin lebih masuk dari otak lo ketika gue menjelaskan contoh. Tadi padahal udah banyak contoh ya. Nah, Banyak gambaran. sekarang ada yang tahu Skype nggak ya? Lo tahu Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Video call. Aman. Tempat video call. Aman. Kalau di samping kiri itu jual limun, minuman. Tahu lah semua ya. Jadi ini tulisannya bisnisnya adalah refreshing lemonade to joggers at public park. Ini minuman lemon yang dijual untuk para orang jogging di taman umum. Nah, gue bahas yang cek sampel 1 dulu.
limun, kita jual limun. Apa value proposition-nya? Apa yang ditawarkan yang tidak ditawarkan orang lain? Cold, tasty, natural lemonade to go. Dingin, seger, natural, bisa langsung dibawa pulang. Itu value-nya. Ya. Terus apa relationship-nya? Karena dia jual di pinggiran jalan tempat orang lari, di taman, berarti relationship-nya personal. Lo bisa, bos, kemarin belum beli nih bos, beli dong gitu kan. Apa kabar lu gitu kan, bajunya baru nih ya gitu. Lo pakai gaya-gaya gitu, personal, akhirnya orang beli gitu kan. Gila tambah ganteng lo, kurusan gitu, lari mulu. Minum dulu, gitu kan. Jadi set dapat minum. Oke, itulah relationship ketika lo belum mainan sosial media nih. Ini masih konvensional. Terus channelnya apa? Tadi kita pakai booth karena di pinggir ini lapangan, di pinggir taman. Jadi kita pakai booth. Siapa aja yang beli? Ya pasti orang-orang yang lewat di taman. Nggak mungkin orang-orang kantoran 1 kilo di sana beli gitu kan? Kan ini belum ada WA atau belum ada Instagram gitu. Jadi ya jualnya di situ aja. Oke, terus key resources-nya. Nih, berarti kalau gitu dari bahan-bahannya, dari siapa yang jual, terus booth dan perlengkapan lain. Nah, ini resource-nya. Terus kalau lo key activity-nya apa aja yang lo lakukan untuk membuat barang tersebut, buat lemonade, marketing dan selling. Nah, ini apa yang lo lakukan di activity. Terus key partners-nya. Key partners-nya ini macam-macam. Di sini sih masih masih sendiri kebanyakannya. Paling izin misalnya gitu. Terus habis itu baru kita lihat ke bawah sekarang cost structure-nya. Gue akan lihat cost dulu karena itu yang akan membebani kita. Di situ kita buat flyer pasti cost. Terus kalau ada komisi atau gaji untuk penjual itu cost. Equipment segala macam perlengkapan cost. Dan bahan-bahan ya resep. Nah, ini juga cost. Oke, terus dengan semua cost tersebut apa yang kita dapatkan? Lemonade sales. Jadi keuntungan lemonade tersebut dan hopefully ada tips. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Oke, bagaimana kamu memetakan ketika kamu jualan limun? Oke. Nah, ganti nih modelannya startup sekarang. Waduh. Skype, ya enggak? Skype, apa value proposition-nya? Itu berarti gratis telepon, ya kan? Jadi zaman dulu sebelum WA ngegratisin, sebelum Zoom itu ngegratisin, Skype itu udah duluan. Oke, tapi momennya kurang pas aja pada saat itu. Terus habis itu, andai kata mesti bayar pun, dia jauh lebih murah. Sekarang kita coba ke kiri dulu. Sekarang key resource-nya apa sih untuk membuat Skype itu? Key resource-nya kita ada software developer. Oke, ada software itu sendiri. Terus activity-nya ngapain sih? Ya kita ngedevelop software. Partnernya siapa aja sih? Payment provider, karena ada yang bayar juga, distribution partner, terus kemudian telecommunication partner. Gitu. Terus habis itu kalau kita lihat ke kanan, kita menjual ke siapa aja? Ke semua pengguna internet secara global. Orang yang mau telepon. Terus channelnya apa aja? Skype punya website itu channel. Terus headset partnership. Jadi gini, kalau kalian hidup pada zaman itu, setiap kita beli headset itu biasanya dapat selembaran ya voucher Skype untuk entah gratis telepon lah atau berlangganan sebulan gitu, itu biasanya ada. Makanya ada partnership situ. Nah, terus relationship-nya apa? Relationship-nya di sini mass customers dalam arti dia melayani begitu banyak orang ya sehingga semua channel itu akan berguna. Nah, balik turun ke bawah, apa aja yang biaya dibutuhkan? Software development udah pasti, dan kalau ada komplain itu harus dibayar dan pasti ada. Terus revenue-nya di sini ada yang prepaid, ada yang bayar dulu baru pakai, ada yang subscription, ada yang monthly atau yearly gitu. Dan karena si Skype itu
kerjasama dengan headset partnership, otomatis penjualan hardware-nya pun juga dia mendapatkannya. Nah, ini lagi-lagi contoh BMC ketika ketika Skype di-apply ke BMC. Pak menanya dong Pak, kenapa headset partnership-nya nggak masuk di key partner Pak? Kan Nah, dia partner juga tuh. Oke, sebenarnya bisa juga di sini berarti di sini itu headsetnya adalah dia buat sendiri, gitu. Dia bisa buat sendiri. Ketika lo bilang itu jadi partner, berarti lo bisa oper di samping itu tulisannya kan di situ ada distribution partners ya. Nah, distribution partners itu ya kurang lebih adalah si headset itu, entah mereknya Razer, entah mereknya Logitech atau apa, itu bisa. Jadi lo sebenarnya udah ada di sini gitu, tapi kata-katanya agak beda di sini dengan distribution partners. Oke? Oke Pak. Nah, karena gue banyak fokus di digital entrepreneurship, jadi contohnya itu banyakkan startup atau bisnis yang lumayan gede lah. Nah, sekarang coba kalian lihatlah coba spend 2-3 menit. Ini bisnis tentang low cost airlines. Ya. Jadi macam Citylink, Lion. Nah, itu low cost airlines. Kurang lebih BMC-nya seperti ini. Tadi udah mulai ingat lah ya, singkatan-singkatan ini. VP itu value proposition, terus KE ini key activities, terus KR ini key resources, KP key partnership, terus C dollar ini cost structure, terus R dollar ini revenue, CH itu channel, terus CR itu customer relationship, CS itu customer segment. Nah, coba lihat tanpa gue menjelaskan. Ada yang bingung, ada yang mau ditanya, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa larinya sekarang ke tengah Pak, bukan dari tengah ke yang lain Pak? Nah, tadi kan geraknya dari. Iya, karena pada intinya lu jualan itu orang beli karena ada sesuatu yang spesial dari apa yang lu jual. Iya nggak? Kan ini penerbangan banyak. Ya nggak? Penerbangan banyak. Ada charter, ada ya yang normal gitu segala macam. Kenapa lo harus beli low cost airlines? Kenapa? Kan gitu. Kenapa nggak yang Batik? Kenapa nggak yang Garuda lo beli? Nah, ya karena apa? That value proposition. Oh, semua tuh berarti kayak ini. Oke, Pak. Bayang jadinya ya? Bayang. Oke, jadi tenang aja, ini nanti gue kasih bahannya ke kalian. Nah, sehingga kalian bisa baca semuanya. Nah, ini adalah sedikit pengertian aja sih, pengertian memudahkan. Mulai dari mana nih gitu kan? Kan soalnya dari tadi gue kok muter-muter tadi, mulai dari tengah, terus mulai dari kanan, mulai dari kiri gitu. Pada dasarnya sama aja. Balik lagi ke apa yang tadi gue ngomongin sama Musid, sekarang kekuatan lo ada di mana? Tapi paling tidak kita bisa berpikir kalau bagian kanan itu apa yang kita bisa efisiensikan. Bagian kiri itu bagian efisiensi, bagian kanan itu value-nya. Apa yang benar-benar customer lihat dari produk kalian dan apa yang bikin mereka beli, apa yang bikin mereka beli lagi, apa yang bikin mereka ngasih tahu ke orang, ini enak loh, gitu, ini bagus loh. Gitu. Jadi ingat, ketika ada orang di sekeliling lo atau bahkan lo sendiri, lo beli barang ini nih bagus, berarti lo harus diem dan berpikir, oke, ini value-nya berarti. Iya, iya.
Pak boleh saya gambarin nggak Pak? Kalau ini berarti yang sebelah kanan nih covernya, dalamnya nih isinya gitu Pak. Yang apa namanya? Coba ulang gimana? Yang kanan nih yang right canvas nih covernya gitu, ibarat buku nih Betul. cover. Betul. Setuju gua. Jadi dapurnya yang kiri. Paham Pak. Oke. Gua maju lagi sedikit. Apa namanya? Kenapa Pak dosen Sandi ini selalu fokus kepada value proposition? Karena yang customer mau itu adalah benefit. Murah, cepat, bagus. Maunya gitu kan ya? Nah, Iya Pak, bener Pak. lo harus bermain di 3 poin itu. Di antara murah, cepat, dan bagus lo harus bermain di situ. Oke, sehingga ya untuk orang itu akhirnya membeli produk dan service kita, ya value proposition itu yang paling utama menurut saya. Pak, nanya dong. Boleh. Kalau misalkan kan tadi value itu yang tadi, berarti kalau misalnya dia ngandalin di situ tapi produknya ternyata jelek gimana tuh Pak? Kan kadang orang kayak gitu tuh jualannya barang tapi ngirimnya yang lainnya tuh cepet gitu Pak, tapi barangnya jelek gimana tuh? Nah, berarti kalau gitu tadi lo bilang cepet kan? Yang dimau kecepatan kan? Nah, gampangnya gini aja. Gue ada di Papua, ya. Gue ada di Papua nih. Terus gue mau makan nasi Padang. Menurut lo rasa nasi Padang di Papua sama makan nasi Padang let's say di Rawamangun deh, enakan mana? Rawamangun. Nah, tapi sekarang apakah bisa cepet kalau gue pesen dari Rawamangun? Padahal di Papua Enggak Pak, enggak. nggak bisa GoFoodnya ya. berenang Pak, GoFoodnya berenang. Bungkus nasi ngambek. Jadi kecepatan itu kecepatannya adalah dia ada di sono. Enak. Ya udahlah. Yang penting cepet, gue mau Padang. Paham Pak. Gitu ya. Oke. Jadi apa nih kalau lo udah bikin kanvas ini, what's next? Gitu. What's next? Nah, ini yang akan dilakukan sama antara kalian bisa dan yang pasti sama dosen. Validation. Ide lo dites. Persis pertanyaan lo tadi. Ini kenapa headset kok nggak dipartner apa segala macam, itu akan dites semuanya. Ya. Masa-masa tes itu adalah masa yang paling, satu hal di bisnis ya, lo nggak boleh baper. Lo harus lus dada mulu gitu. Karena tiba-tiba Fadil lewat terus ngelihat BMC lo. Kok nggak bisa gini? Sembarangan gitu kan ngomongnya. Tapi pas lihat, fuck iya bener. Kok nggak bisa ya gitu. Jadi kita yang udah berjibaku gitu, udah berpikir kalau this will be the greatest business in the world, tapi orang lain bisa melihat dengan kacamata sendiri, somehow ada aja salahnya. Ya, tapi kayak gitu kita turutin ya sih Pak? Tenang aja, lo tangkap dulu, kunyah dulu. Tangkap aja dulu. Jangan langsung blok-blok langsung, jangan. Lo tangkap aja dulu. Sesuai nggak sama diri lo? Gitu. Bisa dilakukan kah? Paling tidak adalah gue sih bertanya lagi sama si Fadil. Dil, tadi lo ngomong maksudnya apa? Bukan ngajak berantem ya Dil ya? Bukan. Tadi maksudnya apa? Lo jelasin dong gitu. Lo jelasin dong, gue nggak ngerti nih. Tapi menurut gue make sense. Kenapa lo nanya tiba-tiba ini kok nggak bisa gitu? Kenapa lo tanya itu nggak bisa? Nah, Fadil sebagai teman itu wajib menjelaskan. Kalau Fadil nggak mau jelasin, baru pukul beneran. Gitu. Itu namanya ngeledek, bukannya membangun. Gitu. Oke, jadi validasi ini perlu untuk kita saling ngecek apa yang kurang dalam bisnis kita. Oke, nah kalian ini dapat apa ya? Ibarat kata head start lah, start awal. Bayangkan ketika setiap
orang bisdik nih, satu angkatan punya BMC, dan nanti kalian masuk ke kelas kewirausahaan, lo menggunakan BMC lo untuk jadi ide bisnisnya dan membuat bisnis plan udah gampang banget. Udah gampang banget. Karena bisnis plan itu adalah menjabarkan semua yang ada di bisnis model secara detail sehingga kita punya kitab. Ya, kitab untuk menjalankan bisnis ini secara real, terrealisasi dan sukses. Inilah apa namanya isi-isian kira-kira di bisnis plan yang semuanya mengacu pada BMC. Oke, so apa namanya ini tips dari gue ya. Pertama, BMC itu lo jangan terlalu detail. Mungkin lo harus punya coret-coretan sendiri untuk segala macam detailnya, tapi ketika lo naruh di BMC lo, itu paling enggak kata-kata yang bisa lo recall gampang tentang apa itu sebenarnya. Ya, karena kenapa? BMC itu dapur. Ini kita ngomong kalau lo ngomong keluar ya, apa namanya? Bisnis beneran lah apa bagaimana gitu kan. Makanya kita tuh gunakan ini untuk belajar. So, if you have another business idea yang menurut lo bakal pecah, silakan lo buat lagi BMC dan itu simpan baik-baik. Gitu. Gunakan BMC pertama ini untuk belajar karena di sini gue tulis too much detail will open all your ideas and SWOT. Keep it in your head. Jadi jangan buka dapur lebar-lebar, nanti terasinya kecium. Lo masak apa ketahuan. Ya enggak? Terus too many ideas is bad. Oke. Untuk pertama jangan banyak-banyak idea. Lo hanya butuh satu valid idea untuk menjadikan itu MVP, most valuable product lo. Gojek tidak berasal dari apps yang sudah banyak gitu. Apa asalnya Gojek pertama kali? Apa? Ojek. GoRide. GoRide kan? GoRide. Iya. Dia fokus dulu sama GoRide. Pada akhirnya ketika berkembang bisnisnya, terus ternyata setelah melalui riset, yang paling menguntungkan buat Gojek adalah GoPay. Apakah Nadiem langsung berpikir dari awal dia bikin Gojek ke GoPay? Tidak. So, you focus on one idea, valid, MVP. Ketika itu pecah, ide-ide lain nanti akan ikut. So, focus on one at first. Oke, terus ini adalah saran dari gua, pertanyaan Musin dari tadi. Kenapa harus mulai dari tengah? Kenapa nggak dari kiri, dari kanan gitu kan? Biasanya kalau anak aktif gitu, anak apa namanya kritis pasti mikir begitu. Jawabannya adalah mulailah dari kekuatan lu. Lo punya kekuatan mana aja? Kekuatan Musid pasti beda sama kekuatan Vito, Fadil, Noval, dan Dejan dan Adrian. Gitu. So mulai dari yang paling lo kuat. Lo coba introspeksi diri, gue bisa mana nih? Apakah teman emak bapak gue banyak, canggih bisa gue manfaatin? Ya berarti lo harus mulai dari key partners gitu. Atau ternyata bapak ibu kita punya produsen apa gitu, terus kita bisa mengembangkannya, berarti paling enggak di key resource kita itu adalah kekuatan kita. Oke, because everyone has their own strength, start from there and make it connection antara satu mind block dengan mind block lain di dalam BMC kalian. Oke, so ketika kita punya 9 mind block, everything has to be connected. Oke, semuanya harus nyambung, nggak bisa enggak. Ya, karena ini mensupport satu kesatuan bisnis. Dan terakhir, take your time. This is the best time of your life. This is the best time for you to start your BMC. Semester 1 lo mulai. Ini udah bener banget, ini udah bagus banget. Ya. Malah kalau perlu, kalau kata Musid, wajibin aja Pak. Gitu. Kalau nggak diwajibin kagak jalan. Padahal ini bagus banget buat kalian. So, once you done this BMC, take your time, pegang itu BMC, baca, pikir, di toilet taruh BMC-nya, kurang apa ya, gitu. Itu pelan-pelan, seiring waktu, insya Allah nggak sampai 4 tahun, BMC lo pasti udah clear.
Oke, make sure apa yang lo catat, apa yang lo buat, kalau bisa di toilet mulai taruh pensil, pulpen atau buku. Paling enggak pas lo lagi pup tiba-tiba ada ide, lo bisa langsung tulis. Handphone lah zaman sekarang ya, tapi jangan main game gitu. Oke, jadi so you have to document it well. Jadi coba aja dulu, please, for God's sake, demi Tuhan, coba dulu ya. I'm here to help you guys gitu. Maksimalkanlah gua and start right now. Kurang lebih begitu teman-teman. Pak, pertanyaan nih. Boleh. Buat nemuin ide-ide, ada gambaran nggak Pak? Gua harus nonton siapa, penglihat siapa gitu Pak? Sekarang Bagusnya. lo coba ngobrol di sini aja. Ini ngobrol nih sama teman-teman lo nih. Ingat, yang namanya masalah itu kita hadepin sehari-hari. Dari melek mata sampai tutup mata pada hari itu, gue yakin masalah lo banyak. Karena sekarang lo belum aware aja. Lo belum ngeh kalau ternyata masalah itu bisa dicari solusinya dan solusinya bisa diduitin. Iya Pak. Kayak Gojek tadi gitu ya Pak ya? Mungkin berawal dari keresahan-keresahan ya Pak ya? Iya, serius. Mulai dari keresahan. Gue punya tanda tangan.io itu karena keresahan gue. Gimana caranya mahasiswa minta tanda tangan tapi nggak ngerepotin gue, nggak ngerepotin dia di masa pandemi. Gitu. So, believe me, setelah nanti lo udah memaksakan diri dan akhirnya punya BMC 1, pikiran lo akan kebuka. Setiap lo pulang ngelihat apa, bagaimana kalau kita bikin ini ya supaya nggak begini, gitu. Nanti pasti kejadiannya ngomong gituan mulu. Ketika gue ketemu Bobby, terus kita di lab komputer, obrolan kita apa? Kayaknya kita perlu bikin scheduling system deh nih buat lab kita, biar yang mau make nggak usah berebutan, pas datang dia udah tahu jam berapa makainya dan di komputer nomor berapa, orang lain tidak boleh geser karena nanti udah peraturan bersama. Gitu. Simpel itu aja. Daripada lo nyinyir sama hal-hal yang jadi problem lo, cari solusinya. Enaknya diapain nih ya? Supaya kelar, supaya gampang, supaya mudah. Gitu. Makanya kalau lo perhatiin di Bisdik, gue suka ngelempar-lempar hal-hal aneh. Tujuannya apa? Untuk menstimulasi kalian. Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Gimana kalau gini? Sampai jujur, pikiran ide seaneh-aneh apapun jalanin aja. Pernah nggak mikir kalau orang meninggal, kan suka ada duit bela sungkawa. Terus bagaimana kalau teman-teman yang nggak bisa datang? Mau ngasih duit bela sungkawanya gimana? Kalau dulu kan nggak ada transfer. Nah, kenapa lo nggak bikinin wadahnya aja? Apa namanya bisnisnya? Jadi, so everyone that you love in this world know that you're gone. Ketika semua orang di dunia nih yang suka, sayang, kenal sama lo tahu lo hilang, dan entah lo punya QR code yang langsung ke OVO lo terus tersalurkan, jadi instead of lo cuma bisa dapat duit bela sungkawa dari keluarga dan tetangga, lo bisa dapetin temen lo yang entah di ujung burung mana. Ya maaf ya, tapi kan itu ide. Tapi contohnya serem banget Pak. Kenapa enggak? Jadi lo harus mulai kayak gitu. Lo mulai seaneh-anehnya. Karena yang kayak gitu bisa jadi bercandaan, tapi bercandaannya jadi serius gitu. Gimana kalau gini? Gimana kalau kayak gitu? Nanti lo jadi begitu deh ngobrolannya. Dan itu seru. Dan itu ibarat kata latihan kita ngasah untuk mendapatkan ide. Otak kita nih, kalau jarang mengeluarkan ide, itu gue menganaloginya berkerak. Sehingga ketika kita lagi proses membersihkan kerak-kerak tersebut, biasanya keluar ide-ide dangkal, ide-ide bodoh. Biarin aja, keluarin terus ide-ide tersebut. Keluarin, jangan diberhentiin. Jangan mikir, kalau gue tulis nanti gue diketawain. Biarin aja ketawain.
Yang penting lo membantu diri lo untuk bikin gear di otak kita nih loncer karena kita terus mengeluarkan ide. Dan good idea will come out in no time. Oke, Pak. Oke? Kita Oke. ini udah berapa lama ya? Jam-jamnya. Tadi kita mulai, udah lumayan loh sejam. Sejaman ya sih. Sejaman Pak, lumayan Pak. Betah loh ya semuanya ya. Jam pas, Pak. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. It has been a very good sharing ya. Apa namanya dari saya untuk kalian. Saya senang banget ketika kelasnya kayak gini aktif gitu kan. Lo Pak, begini, gue nanya deh Pak. Bebas. Nggak apa-apa Pak nih, motong di tengah-tengah kayak tadi nggak apa-apa nih. Apakah gue marah dari tadi? Nggak ada masalah juga kok. Gitu. Oke. Kalau ini buat kalian, benar-benar buat kalian. Pak, nanya lagi nih. Kalau yang tadi itu, kan udah ada petanya. Kalau gue jadiin di lomba gitu, kayak kemarin PMWI misalkan yang buat-buat gitu. Itu lebih ini nggak sih Pak? Lebih bikin gue lebih cepat juara nggak sih Pak? Kalau pakai kayak gitu. Sekarang, gini. Kan kalian masih semester 1 nih. Hmm. BMC itu bukan sesuatu hal yang spesial. BMC itu lo di Google, lo ketik bisnis model canvas, banyak banget pembahasannya. Dan almost in any business study atau business competition itu kurang lebih pada gunain BMC. Tapi paling tidak ketika orang-orang ngerti entah semester berapa, lo semester 1 udah ngerti. Ya enggak? Iya Pak. Lo bayangin sebulan, sebenarnya gini, buat BMC itu nggak susah. Bayangin kalau Cut dulu Pak. Enggak, udah itu. Bisa jawab yang lain. Bisa-bisa setiap sebulan lo bikin satu BMC. Terus kayak gitu idenya gue taruh mana Pak? Simpan aja, pegang aja. Jadi nanti di meja lo nih, lo ada 5 BMC yang mungkin masih belang-belontang, ada yang kosong, ada yang isi. Setiap malam lo liatin, mana yang ini yang kosong mana sih? Oh ya, apa ya? Lo mikir nggak apa-apa, nggak ada yang marahin, nggak ada yang nyalahin, nggak bakal ada yang ngetawain. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kan tadi Bapak bilang biasanya tuh BMC berawal dari aware masyarakat ya. Value proposition. Oh, dari apa? Dari mana nih? Apa namanya? Dari istilahnya? Kita yang tadi yang Bapak bilang keresahan masyarakat. Oh iya, keresahan masalah ya, dari masalah ya. Nah, bisa nggak nih Pak? Udah ada nih yang menciptakan, terus kita inovasiin. Apa emang harus dari keresahan gitu Pak? Sekarang ketika ada satu barang, tapi ternyata lo bisa bikin lebih baik, itu udah penemuan. Itu udah something hal yang baru. Oke, jadi tenang aja. Berarti nggak melulu harus beda banget ya Pak? Gak usah. Udah susah lah zamannya sekarang itu menemukan teori kayak Einstein, kayak Isaac Newton gitu udah susah. Lo bikin yang ada aja lebih mudah itu juga. Kan sekarang gini, kemarin kita ngomongin Volkatif sama USS Fit ya. Ya. Apa bedanya sama koran kan gitu? Apa bedanya sama detik di Instagram? Apa bedanya Tempo di Instagram? Nggak ada beda, mereka sama-sama berita. Tapi mereka membawakan berita yang bisa dibilang Kompas dan Detik tidak selalu bawakan. Yaitu apa? Sisi kreatif, sisi anak muda. Dengan gaya yang berbeda. Itu pun jadi tambahan value proposition lagi. Ya. Pak mau nanya Pak. Boleh, Fadil. Misalnya Pak, saya punya barang dagangan nih Pak. Efektif gak sih Pak kalau misalnya kita ngasih diskon mulu gitu Pak? Sekarang Kayak gini sering aja. ngasih diskon gitu loh. Sekarang gini aja. Lo ngasih diskon, berarti kan duit yang lo dapat dikit. Lo mau dapat duit dikit terus? Enggak juga sih Pak. Nah,
Gitu. Jadi harus kita pikirin, kalau orang belinya ke kita diskon mulu, coba cek deh barangnya, ada yang salah nggak? Gitu. Kenapa orang lebih prefer barang lain daripada barang gue? Gitu. Jadi kita tinggal refleksi aja sebenarnya. Pak, gue nanya nih Pak, Ya, mungkin nih sering banyak ditanya-tanyain, kayak antara es krim yang apa sih yang dulu pedal pop sama ice, kok bisa segitu jauhnya harganya? Itu kenapa tuh Pak? Kayak ice kan baru muncul gitu. oke. Gue nanya ke lo, ada berapa banyak susu, merek susu di rak susu? Banyak Pak. Banyak kan ya? Gitu. Kok mereka banyak, tuh harganya beda-beda. Nah, disitulah dapur-dapur mereka, kekuatan-kekuatan mereka. Entah sapinya dia banyak, atau entah lokasinya lebih dekat sama Jakarta. Gitu. Entah packagingnya bagus, atau entah mereka mempunyai satu penemuan yang bikin susunya jauh lebih banyak vitaminnya. Nah, Saya punya contoh Pak. ya. Kayaknya kayak ini, kayak Xiaomi sama Samsung. Kalau Xiaomi kan dia nggak pernah iklan di TV, cuman iklan di media-media. Terus banyak iklannya di HP-nya. Kalau Samsung kan dia ada cost buat iklan TV, ada brand ambassador kayak gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang itu benar. Intinya modal lah. Intinya modal. Ya. Modal yang dikeluarkan Walls sama Ice, gue yakin beda. Bahan yang mereka dapat, gue yakin beda. Balik lagi ke key partnersnya, siapa partner dia di sana? Kenapa bisa lebih mudah, lebih murah? Siapa marketnya dia? Apakah Ice benar-benar kayaknya ngincernya masyarakat bawah banget gitu? Ketika Campina sama Walls itu lebih tinggi ke atas. Kan gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa direflek sama BMC yang ada. Kalau Ya. kasarnya gue bilang faktor jametnya nggak sih Pak? Ngincar jametnya gitu, iya nggak sih? Apa enggak? Lo nggak salah juga, kan tadi gue bilang market. Sekarang kalau ngomong jamet ya, es krim Ice sama es krim Walls, jamet kenal yang mana? Ice. Aice, Pak. Selesai. Paham. Selesai. Nah, sekarang lo jual jamet. Apakah lo perlu susu yang mahal? Nggak perlu Pak, harga yang murah. Nah, asal rasa ada susu-susunya juga kelar. Ya kan? Jadi wajar ketika target marketnya mereka lebih rendah, otomatis harganya lebih murah. Oh gitu. Itu nggak sama pajaknya Pak. Orang kan bilang kayak Ice nih karena baru pajaknya masih murah gitu. Apa enggak tuh Pak? Apa ngaruh apa enggak tuh? Sebenarnya sih kalau menurut gue lebih ke market ya. Karena kalau pajak itu kan fix. Nggak berubah dia pajak. Oh nggak berubah? Ya tergantung berbagai macam aspek. Entah itu besar kecilnya perusahaannya. Gitu. Tapi kan pada dasarnya produknya masih sama. Oke Pak, terjawab. Pak, mau nanya lagi, Pak. Oke. Kan yang saya baca-baca di berita katanya OVO itu bakar duit ya, Pak, buat menarik pelanggan. Dari yang diskon-diskon cashback-nya itu. Ya. Menurut Bapak efektif nggak, Pak? Sekarang kalau dibilang efektif apa enggak, ibarat kata Musid punya duit 100.000. Terus buat narik cewek dia cuma butuh 20.000. Berarti kan sisa 80.000. Ya. Masih banyak dong. Jadinya kan jadi murah ya. Kalau masih banyak. Gitu. Sehingga analoginya adalah gue yakin di belakang OVO pasti orangnya pada pinter-pinter. Ketika mereka spending that kind of money, berarti hitungannya paling nggak udah jelas. Gitu. Kenapa sampai bakar-bakar duit?
Kalian tuh pernah nonton film Inception nggak ya? Yang menanamkan pikiran simpel ke dalam otak melalui mimpi. Coba kalian nanti kapan-kapan nonton, gue tulis ini. Itu pernah Pak Pito? Ketik dulu Pak, ketik Pak. Siapa tahu ntar gue nonton. Inception. Oh iya tahu Pak. Nah, tahu ya? Yang plot twist gitu ya? Ya, jadi Ya kan? di situ sebenarnya adalah gini. Betapa ribetnya menanamkan satu pikiran simpel ke orang. Tapi ketika sudah tertanam, dia akan ingat terus, bahkan bisa sampai merubah jalan hidupnya dia. Gampangnya gini, ketika Gojek sama Grab, ya Gojek sama Grab, gue tanya satu-satu nih, yang lain jangan ngomong dulu. Vito, Gojek apa Grab? Gojek Pak, lebih ke Gojek. Gojek. Dejan, Gojek apa Grab? Gojek, Pak. Gojek. Noval? Gojek, Pak. Gojek. Fadil? Gojek Pak, Gojek. Gojek. Adrian? Gojek Pak lebih simpel. Mufid, apa lo? Gojek. Pak, kalau saya dulu nyobainnya Grab Pak, karena dari orang dapatnya Grab dulu gitu, nggak nemu Gojeknya dulu. Jadi lebih ke Grab. Oh, lo lebih ke Grab. Nah, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang bilang Gojek. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang ditanamkan. Sekarang gue tanya nih satu hal nih ya. Jawabnya apa, kalimat simpel atau bahkan satu kata aja. Vito, kenapa Gojek? Lebih murah Pak dibanding itu. Saya pernah nyoba. Murah. Dejan, kenapa Gojek? Lebih simpel sama promonya banyak, Pak. Oke, Noval? Karena saya punya GoPay, Pak. Karena udah tuh sih. Nah, karena kamu punya GoPay. Oke, beda nih. Fadil? Banyak diskon Pak. Banyak diskon. Nah, padahal Grab juga diskon banyak ya. Adrian? Kenapa Menunya lebih gampang Pak. Menunya. Oke, kalau lo tanya gue, kenapa Gojek? Gue cuma bilang Indonesia. Kita dengan pikiran kita macam-macam ya. Kita dengan pikiran macam-macam, tapi itulah yang ditanamkan Gojek. Ketika dari awal Gojek pun melakukan hal yang dilakukan OVO juga, bakar duit. Bayangin, Gojek dulu sama Gojek sekarang lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal dong, pasti setuju ya. Ya. Mahal. Untuk naikin harganya tuh ya pelan-pelan, karena nggak mau lu tiba-tiba mahal, udah nggak mau. Pindah. Ya. Dia bayar bakar duit sampai akhirnya 1 hal, 2 hal tertanam pada otak kita semuanya. Gitu. Harus pakai dia gitu ya Pak ya. Iya, dari Vito sudah tertanam murah. Gitu. Dari Adrian, dari Noval itu dari Adrian, dari Dejan itu dari menunya. Terus dari Noval karena GoPay-nya. Gitu. Dari Fadil tadi kurang lebih juga sama Adrian sama Noval. Itulah yang ditanamkan. Itulah gunanya burn rate, kita bilang ya, bakar duit. Tapi tenang, mereka bakar nggak mungkin nggak mikir kok, mereka pasti mikirin. Gitu. Ada hal-hal simpel yang ditanamkan di otak kita. Gue selalu mikir gitu ya, simpel itu gue. Kalau Gojek apa GoPay? Gojek support Indonesia. Padahal isinya investornya orang luar semua juga. Gitu. Oke, jadi mulai kebayang ya kalau ya bisnis seseru itu gitu, trik dan strateginya. Berarti OVO masih pakai triknya Gojek yang dulu dong Pak istilahnya. Iya, benar. Kenapa harus begitu? Karena saingannya banyak. Tadi Noval udah bilang, karena saya cuma punya GoPay, Pak. Gitu. Gak sedikit orang yang punya pikiran sama dan keadaannya lagi sama kayak Noval, karena dia cuma punya GoPay. Sekarang kalau orang cuma punya GoPay, terus di apps-nya nggak ada OVO, padahal install gampang ya, tapi Noval suruh install mau nggak? Iya deh nanti, gitu, nggak diinstal, gitu. Padahal gampang, gratis, nggak aja, gitu. Inilah yang hal yang kesannya simpel, tapi somehow badan kita nggak mau ngelakuin.
Gue dulu mungkin 2 tahun lalu pernah nanya gini, siapa yang baca Detik? Saya, angkat tangan satu kelas. Siapa yang di handphonenya ada aplikasi Detik? Nggak ada. Gak ada lu. Iya. Ya, jadi untuk menanamkan ide simpel itu nggak gampang. Makanya butuh biaya mahal. Lo boleh bertanya sama Bobby, gue lupa. Ada namanya istilah customer acquisition. Jadi ongkos gue buat jadiin Vito to customer gue berapa? Itu $100, men. Gitu. Mau buat narik pelanggan gitu dong, Pak. Ya buat gue nge-secure Vito itu jadi pelanggan gue itu $100. Jadi dengan berbasis data itu, data asumsi data itu, berarti kalau dia mau ngambil, mau jadiin kita semua nih customernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, berarti 7 juta lebih. Hanya untuk ngejadiin kita ini customernya. Nah sekarang kalau Ardian ngomong OVO, berapa tuh yang mau dia kejar? Tapi Bapak kan tadi bilang, bisnis tuh pasti ada untungnya. Kalau itu Pak, Yang mana nih maksudnya? yang OVO tuh, ada untungnya nggak kira-kira kata menurut Bapak? Apa dia bakar doang nih? Nggak mungkin nggak ada untungnya. Berarti pasti, walaupun Pasti dibakar ada. pasti ada. Iya, apa kira-kira? Nambah pelanggan. Oke, ada lagi? Biaya admin, Pak. Itu termasuk nggak, Pak? Keuntungan buat gue. Kan keuntungan buat si OVO nih. Iya kan? Kan tadi kalau Adrian bilang nambah pelanggan si OVO-nya gitu. Ada lagi nggak kira-kira dari yang lain? Nih, gue kasih jawaban yang akan menjadi jawaban di berikut-berikutnya ya untuk di era digital. Data. Kenapa data Pak? Kasih gue gambaran Pak. Data lo itu udah bisa dipergunakan sebagai semacam-macam. Sekarang mengarahkan lo untuk membeli sesuatu itu gampang. Gitu. Lo suka merhatiin nggak sih kalau lo lagi ngomongin apa sama temen, tapi tiba-tiba iklannya tuh sama. Kalau ngelihat di sponsor Instagram, kok apa yang tadi gue omongin kok iklannya sama ya? Atau paling enggak Pak, yang paling cepat adalah kalau lo search apa di internet, itu langsung nyambung ke iklan apa segala macam semuanya. Iya, Pak, pernah ngalamin, Pak. Ya kan, pernah ngalamin kan? Kenapa tuh Pak? Sering tuh Pak. Kenapa tuh? Sering banget. Sekarang ya namanya artificial intelligence atau machine learning-nya Google atau usaha bisnis-bisnis digital gitu itu udah pinter banget. Sekarang kan lo hanya tertarik apa yang lo tertarik. Iya kan? Jadi mereka tuh udah paham ini kita tuh ngapain keseharian. Jadi kita ini semuanya di-tag semuanya nih. Kita semuanya didata. Oh Pak Sandi nih biasanya kalau udah jam 12, jam 10 gini nih suka beli makanan nih. Nanti ada iklan makanan keluar. Gitu. Ya, jadi data lu tuh kenapa harganya per orang itu 1 juta? Karena datanya yang akan diambil. Jadi datanya dikumpulin ya sampai jadi big data. Terus habis itu bisa dibikin visualisasi. Gue pernah ngasih report Grab deh ke kalian deh. Ada bentuknya PDF kalau nggak salah. Nah, Pernah. dengan big data dia bisa ngedetect makanan di Jakarta Selatan yang paling laku apa. Itu kan kalau nggak salah sampai segitunya. Nah, itu semua dari data. Dari kebiasaan kita dan lu pada nih beli makanan apa segala macam itu ke-detect dan rapi. Sehingga berdasarkan data itu, next gue misalnya ini contoh ya nggak tahu benar apa nggak. Misalnya di Jakarta Pusat yang paling laku itu bubur ayam kalau makanan pagi.
Kalau gue ngelihat report itu, berarti besok gue akan jual bubur ayam di Jakarta Pusat. Ya karena udah based on data, men. Gitu. Itu udah nggak main, udah tebak-tebakan atau ke Gunung Kidul gitu, udah enggak. Ini data. Jadi udah orang beneran yang apa namanya, yang ada di data tersebut. Iya. Berarti itu nyambungnya sama AI bukan sih, Pak? Nantinya iya. Atika tuh jago AI. Berarti AI buat bisnis zaman sekarang sangat bermanfaat, Pak. Ya, betul. AI, machine learning, data analysis, exactly apa yang diajarin Atika kemarin pas tutor tuh, pas apa namanya, pas yang ada gue. Jadi kalau lo udah mulai memetakan nih apa-apa aja yang kira-kira bakal booming for the next few years, inilah saat yang tepat untuk lo belajar karena lo ada di environment yang tepat. Oke teman-teman, nih udah jam 10:30 nih, besok Oke, gue Pak. harus ke Bogor. Siapa? Oke, jadi mestinya udah daging semua nih ya malam ini ya. Insya Mantap, Pak. Allah, Pak. Insya Allah. Oke, sip. Jadi gue akan apa namanya stop share sekarang dan gue akan sharing ini ke teman-teman. Paling tidak bahan mereka untuk BMC. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. next yang gue expect adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang di sini. Berarti lo paling enggak yang BMC-nya harus jadi duluan. Oke, Iya Pak. dong, lo udah Oke, dengar. Bismillah. Iya enggak? Nah, Siap-siap, Pak, siap-siap. Tapi kalau gue Oke, butuh Pak, ini, mohon Iya. dibantu ya, Pak. Tanya lah, nggak ada masalah gitu. Yang penting lo udah jalan. Gue mau tuh ketika lo datang ke gue, Pak, gue udah bikin BMC, ini kotaknya. Bisnis gue idenya ini, deskripsinya ini. Gue udah isi segini. Yang ini kurang gimana ya Pak? Nah, itu baru bertanya untuk progres. Kalau Pak, saya mau bikin BMC, kira-kira idenya apa ya? Itu namanya lo bertanya yang cari apa namanya melempar masalah. Lo melempar masalah lo ke gue. Iya. Bukan untuk progres. Oke, yang kayak gitu gue nggak mau jawab. Paling enggak, gue mau lihat progres lo gimana. Oke, oke teman-teman. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Ini pertama kalinya kalian nih diajar kelas ini ya. Padahal belum ketemu saya. So, apa namanya? Consider this as qadarullah. Asik. Mantap. Nah, kan ada yang berdoa tuh, Dejan. Oke, Tapi- teman-teman, gimana? Lebih nyambung, Pak. Soalnya lebih banyak ngasih gambaran. Kadang orang tuh jelasin doang, kita nggak tahu gambarannya tuh gimana. Kan Bapak jelasin dengan gambaran. Jadi, Betul. oh berarti ke sini nih. Gitu, Pak. Ya, oke. Thank you. Berarti itu akan jadi masukan gue. So next time gue akan banyakin visualisasi instead of tulisan. Oke, teman-teman. Thank you for tonight. Seru. Komitmennya gue suka ketika, ayo kita coba, gitu kan. Gue pengen coba orang lain yang melakukan apa namanya pergerakan-pergerakan di BISDIK dan beneran kejadian. So I appreciate this. Mudah-mudahan akan ada hal-hal yang seru-seru lainnya yang kita bisa garap. Oke, Oke. itu Dejan, Noval, Fadil, Adrian, Mufid, thank you hari ini. Have a good night, have a good weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak.